Adik-adik, pada suatu ketika ada seorang raja yang mengadakan sayembara melukis. Temanya tentang damai. Ada 3 orang pelukis yang datang kepada si raja ini dan masing-masing membawa lukisannya. Pelukis yang pertama menyerahkan gambar berupa kapal yang sedang berlayar di tengah laut biru, ya, laut yang tenang. Dikatakan oleh si pelukis, inilah kedamaian. Lalu pelukis yang kedua menyerahkan gambar yang berupa lukisan tentang sawah yang sudah mulai menguning siap dipanen, ya. Itu gambaran kedamaian, kata si pelukis. Nah, pelukis yang ketiga menyerahkan gambar lukisan air terjun dengan aliran air yang deras. Nah, setelah dipilih oleh si raja ini, ternyata adik-adik yang menang adalah pelukis yang nomor 3. Loh, kok bisa ya? Air terjun yang deras kok digambarkan, dilukiskan sebagai sebuah kedamaian. Nah, ternyata apa? Setelah diperhatikan, ternyata di dekat air terjun itu ada seekor burung yang sedang tidur dengan tenang. Meskipun apa? Ada suara ribut air terjun, dia tetap bisa tidur dengan tenang, bisa tetap tinggal di tempat itu dengan baik. Nah, adik-adik, damai itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, ya. Orang yang kaya raya, orang yang sukses, biasanya begitu ya cita-cita kita, ya. Tetapi orang yang sudah kaya, orang yang sudah sukses, orang yang sudah bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, kalau tidak punya damai dalam hatinya, bisa menjadi orang yang apa? Hidup penuh dengan ketakutan, hidup tidak nyaman, bertengkar dengan orang lain, bertengkar dengan teman-temannya, begitu ya. Damai bukan berarti tidak boleh mempunyai rasa takut. Damai bukan berarti bahwa kita tidak akan lagi mengalami pertengkaran. Nah, adik-adik, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kita melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus kehilangan damai di hati, ya. Mereka sekarang hidup di dalam ketakutan, ya. Karena apa? Karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Setelah sebelumnya mereka mengalami kesedihan karena ternyata Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Sekarang mereka harus kembali merasakan rasa takut. Jadi ada perasaan yang hilang dari antara para murid itu, yaitu perasaan damai. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Maria Magdalena sudah mengatakan kepada para murid-murid ini, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi ternyata para murid ini masih belum percaya. Mereka belum melihat Tuhan Yesus, dan karena itu mereka menjadi orang yang kehilangan rasa damai. Mereka menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. Takut kalau dituduh mencuri jenazah Tuhan Yesus. Takut karena mereka dikejar-kejar, mau ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Dan akibatnya apa? Rasa ketakutan itu menghilangkan damai di hati mereka. Adik-adik, apa yang dialami oleh para murid ini juga bisa kita alami, ya. Kak Yosi dan kita semua tentu pernah mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa tidak damai dalam hati, ya. Meskipun mungkin kita sudah berusaha untuk menjadi seorang anak yang baik, seorang teman yang baik, seorang sahabat yang baik, ternyata apa? Ternyata kita juga kadang masih bertengkar dengan orang lain. Ternyata kita juga masih menerima mungkin ya perlakuan tidak menyenangkan, mungkin dibully dan sebagainya. Nah, adik-adik, jadi perasaan-perasaan seperti itu tentu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, ya.
damai sejahtera diberikan Tuhan kepada para muridnya. Saat apa? Saat Tuhan Yesus bersedia untuk hadir di tengah-tengah para murid yang sedang ketakutan itu. Kita tadi membaca dan melihat pembacaan firman Tuhan ya, bahwa di tengah-tengah ruangan yang tertutup itu Tuhan Yesus bersedia untuk hadir dengan tubuh yang sudah dibangkitkan, sehingga apa? Para murid-murid itu akhirnya melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar bangkit. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu membawa damai sejahtera. Nah adik-adik, kita tentu juga ingin ya, meskipun di sekeliling kita seperti air terjun yang ribut, yang deras, yang banyak hal yang membuat kita merasa tidak tenang ya. Adik-adik, apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang membuat kita galau, apa yang membuat kita merasa aduh hidupku kok seperti ini. Nah hari ini kita diberitahu bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, kalau kita mau sungguh-sungguh untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit untuk memberikan damai sejahtera, maka itu kita terima dengan iman kita. Dan kalau kita sudah menerima damai sejahtera, maka rasa takut itu akan dikalahkan ya. Rasa takut boleh kembali datang, rasa cemas, rasa jengkel, rasa tidak nyaman dan sebagainya tetap akan ada di dalam kehidupan kita. Tapi adik-adik, mari kita belajar untuk menjadi seperti para murid ini ya, yang mau untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus. Nah ini melihat Tuhan Yesus di mana ya Kak? Kan kita sekarang udah tidak ketemu ya. Mungkin di rumah kita ada patung Tuhan Yesus, ada salib, ada kalung, tapi itu kan bukan Tuhan Yesus ya. Bukan Tuhan Yesus itu yang kita cari ya. Itu semua boleh kita ada di rumah kita ya, boleh ada patung, boleh ada salib, boleh pakai kalung dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus yang bangkit, yang kita percayai, yang memberi damai sejahtera dalam hidup kita, akan kita rasakan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Yohanes 20 ayat 21 mengatakan, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera adik-adik diberikan untuk para murid Tuhan Yesus, diberikan untuk Kak Yosi, diberikan untuk kita. Hanya sekarang apakah kita mau untuk hidup dalam ketakutan, untuk terus berusaha menyelesaikan permasalahan sendiri, untuk terus mengurung di kamar seperti murid-murid Tuhan Yesus, atau kita mau untuk memilih untuk menerima, Tuhan aku ingin Engkau beri damai sejahtera. Nah adik-adik, itu ya, biarlah pada hari ini kita boleh bersyukur melalui firman yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menemani kita dalam ketakutan kita, dalam keseharian kita, karena Dia adalah Sang Pemberi damai sejahtera. Amin.